Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kampus Talk, episode 4 season 8. Nah, kali ini kita cukup membahas tema yang panas nih, yakni mengenai politik dan juga sejarah tentang pola-pola Indonesia. Nah, adapun saya di sini tidak sendiri nih. Saya Nur Alia Zahira dari Gemercik Media bersama Bapak. Boleh perkenalkan diri, Pak? Nah, saya Irfan Mujapar dari Prodi Sejarah Unsil. Oke. Nah, karena, kita inilah kalau misalnya belajar soal politik tapi kita nggak belajar soal sejarah, ya kan, Pak? Betul? Ya, iya. Adapun kayak di salah satu buku Animal Farm nih bilang kalau misalnya kekuasaan yang tidak diawasi itu cenderung tiran, Pak. Jadi baik itu siapapun pasti mengarah kepada rezim gitu. Nah, menilik fenomena tersebut nih, Pak, menurut Bapak, bagaimana pola-pola perjalanan politik di Indonesia, Pak? Oke, ya. Ya, begini ya. Kan Indonesia itu sekarang usianya sudah berapa tahun? Sudah, 80 tahun, Kak. Waduh, Berapa tahun? iya 80 tahun, betul. Tentu dalam perjalanannya kita telah mengalami beberapa kali pergantian kekuasaan. Ya. Dan pola yang menarik di dalam perjalanan sejarah politik Indonesia itu ada kecenderungan bahwa setiap rezim itu, setiap periode kekuasaan itu, atau setiap penguasa itu, mereka biasanya menginterpretasikan demokrasi itu apa, sesuai dengan terjemahannya mereka masing-masing gitu. Jadi mereka itu biasanya jadi setiap siapapun pemimpinnya, mereka itu biasanya bisa saja menginterpretasikan demokrasi berdasarkan terjemahannya mereka sendiri. Contoh misalkan Gimana, Pak? di periode awal kemerdekaan, khususnya setelah era revolusi lah ya, di rezim Soekarno atau di era pemerintahan Soekarno, bukan Orde Lama lah ya, saya lebih senangnya menyebutnya masa percobaan demokrasi karena terminologi Orde Lama ini kan diciptakannya di era Orde Baru, kata baru ya untuk membedakan, oke saya Orde yang baru, oh sebelumnya Orde yang lama, tapi saya lebih senang menyebutnya sebagai periode percobaan demokrasi. Ya. Jadi setiap masa pemerintahan itu pasti dia punya, terjemahan sendiri terhadap demokrasi. Karena bagaimanapun Indonesia ini kan dia negara baru lah ya, bangsa yang baru merdeka, yang mana sebelumnya dia telah melewati banyak fase. Fase rezim, fase kekuasaan dari Hindu, Islam, kolonial. Nah, baru setelah merdeka Indonesia modern yang sekarang kita ya, yang mana mau tidak mau ketika itu Indonesia itu mereka mencoba menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang ada. Ya dan daerah itu ya tentu demokrasi yang sedang kembang. Ya bahkan komunis pun mereka mengaku-ngaku demokrasi juga kan daerah itu. Ya, termasuk di Indonesia. Jadi artinya apa? Demokrasi itu bukan asli apa ya? Bukan faham politik asli Indonesia. Tuh, Dia diimpor dari luar, kemudian diadopsi, diinterpretasikan dan diterjemahkan oleh orang Indonesia. Ya. Nah, dimulai misalkan di era pemerintahan Soekarno, ya. Kita tahu ketika awal Indonesia merdeka atau tahun 50-an ada namanya demokrasi parlementer. Jadi mereka coba menerjemahkan demokrasi itu seperti ya seperti itu, parlementer, ya, bahwa kekuasaan harus dibagi, ya. Ada kepala negara, kepala pemerintahan, termasuk di sana peran parlemen sangat kuat, makanya disebut parlementer kan. iya, Nah, kemudian di, 1 dekade kemudian, masuk tahun 60 ternyata demokrasi itu dianggap oleh Soekarno waktu itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, katanya. Entahlah itu maksudnya apa. Karena mungkin waktu itu Soekarno menganggap bahwa dia tidak bisa leluasa karena kekuasaannya ada penyeimbang yang kuat, parlemen. Parlemen lebih kuat pada kepala negara sehingga, oh ini jadi mah, ini mah khas barat gitu kan. Sehingga waktu itu Soekarno mencetuskan satu demokrasi yang dia terjemahkan sendiri, yang tuh, disebut demokrasi terpimpin, pimpin. ya. Iya, Oke, dia mengangkat diri dia sebagai presiden seumur hidup, tuh, ya. Kemudian ya meletuslah G30S ya, Gestapo. Nah memang itu di era percobaan demokrasi. Jadi Soekarno itu mulai menerjemahkan gimana sih demokrasi yang cocok. Beralih ke masa Soeharto, iya, Orde Baru.
Sama, Soeharto pun dia punya terjemahan sendiri terhadap demokrasi. Jadi rejim berpindah, mereka punya interpretasi sendiri terhadap demokrasi ya. Iya, Nah, Soeharto waktu itu menerjemahkannya sebagai, oke, demokrasi itu ya harus tersentral. Makanya ada sentralistik, ya, sentralisasi politik. Semua terpusat, semua komando. Nah, mungkin ini juga bagian dari latar belakang Soeharto sebagai militer ya. Militer kan tersentral semua ya, jalur komando. Iya. Ya makanya waktu itu demokrasi yang dia pinginkan ya seperti itu. Disebutnya demokrasi ala Soeharto itu centralistic system, ya. Bertahan sampai 32 tahun. Tuh, ya akhirnya. Nah, di era reformasi, demokrasi itu bukan seperti Soeharto. Itu sentralistik, itu otoriter kan diterjemahkannya. Demokrasi yang betul itu ini kebebasan berpendapat lah muncul ya. Kemudian informasi. yang semula sentralistik menjadi desentralisasi, desentralistik ya. Jadi politik atau demokrasi yang tersentral di era Soeharto itu ternyata kemudian menimbulkan, sistem pemerintahan atau gaya kepemimpinan yang mengarah pada Oh ya, otoritarianisme ya. betul. Jadi Karena kan pusat tersentral. Jadi semuanya itu kuasai ya harus terpusat satu komando, tuh. ya. Dari masalah kepartaian atau apa namanya, partisipasi politik, ya diatur. Tidak boleh ada partai selain yang 3 kan difusikan partai-partai, oke kita sederhanakan. Itu kan sebetulnya dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan. Itu demokrasi yang dia terjemahkan seperti itu. Termasuk masalah-masalah korupsi juga tersentralistik dulu, terpusat di kekuasaan, ya. Jadi sentralistik itu membawa juga permasalahannya, ya. Kebebasan berpendapat dibatasi, fokus semua ke ekonomi. Oke politik bagi demokrasi Soeharto, politik itu ya udah elit saja cukup. Masyarakat cukup tidak usah ikut-ikutan, ya kami yang mengurus, oke. Mereka hanya cukup ekonomi saja. Nah nanti di reformasi setelah terguling, presiden-presiden selanjutnya di era reformasi mereka menerjemahkan demokrasi sendiri juga, Iya, ya oke. Jadi di awal-awal reformasi kita bisa melihat bagaimana ternyata demokrasi itu diterjemahkan sebagai antitesisnya dari Orde Baru, sentralistik jadi desentralisasi. Nah, kemudian, yang semula partainya fusi hanya 3 partisipasi politik, multi partai kan wah membeledak paling mengeludak ya partai. Lalu apalagi, ya termasuk permasalahannya pun yang semula permasalahannya tersentral di kekuasaan, terdesentralisasi juga masalahnya, korupsi jadi terdesentralisasi, dan sebagainya. betul betul. Nah ya, Banyak banget masalah yang muncul dari itu ya, Pak? terus kita tahu kan di era SBY bagaimana waktu itu ingin apa ya, semangat reformasi itu kan sebenarnya mereformasi apa yang dianggap salah di era Orde Baru ya sebagai demokrasi yang otoriter, kemudian hasilnya kan ada pemilihan langsung ya Iya, di era betul. SBY, lalu diterjemahkan lagi, kemudian parlemen jadi posisinya juga tidak sekuat di era Orde Baru lagi karena kan presiden, kepala daerah nggak dipilih lagi oleh parlemen, Betul, Pak. hingga akhirnya di periode Jokowi pun sama, demokrasinya diterjemahkan sendiri Seperti apa, Pak? dan seperti dijauh sebetulnya kita seperti balik ke belakang lagi, kenapa ya? Sejarah hal Semangat reformasi yang dulu kayak kebebasan pers, kebebasan berpendapat, ya di era Orde Baru yang di era reformasi awal itu dibongkar, di rezim Jokowi yang 10 tahun itu, ya yang mana dia punya interpretasinya sendiri tentang demokrasi juga kan mulai ada UU ITE, kemudian ada pola-pola seperti populisme ya, polarisasi politik dan sebagainya. Jadi memang itu perjalanan gitu, jadi intinya, kesimpulannya, setiap rezim, setiap periode kepemimpinan atau kekuasaan dia punya interpretasinya sendiri. Oh, seperti itu polanya itu. Jadi yang miripnya seperti itu ya, punya pola-pola. dan pasti ketika kita bicara soal rejim gitu, Pak, kita tuh pasti melihat ada dampak yang dihasilkan dari rejim tersebut gitu, Pak. Entah itu dampaknya dibawa sampai sekarang. Menurut Bapak sendiri tuh apa sih, Pak, yang menjadi dampak yang paling signifikan terhadap kita saat ini gitu dari rejim tersebut, Pak? Oke, jadi begini ya kan tadi saya sudah bilang ya, jadi setiap kekuasaan rezim itu, dia bukan hanya membawa ide, gagasan, tapi juga membawa sekelumit permasalahannya juga ya. Eee, di era Soekarno, jadi begini, biasanya kan, eee,
ada kecenderungan jadi demokrasi yang diterjemahkan oleh para rejim itu kemudian memakan dirinya sendiri. Maksudnya begini, gimana Pak? Jadi biasanya interpretasi atas demokrasi itu biasanya mengarah pada ambisi kekuasaan yang langgeng. Jadi mereka ada kecenderungan ingin terus memperlama kekuasaan. Betul betul. Contoh, dan itu bukan terjadi hari ini, mungkin hari ini kan ada yang bilang 3 periode apalah ya. Iya. Itu di era Soekarno itu, di era percobaan demokrasi gitu, ketika Soekarno apa namanya, mendeklarasikan demokrasi terpimpin, dia kan mendeklarasikan presiden seumur hidup, artinya ada kecenderungan dia untuk ambisi untuk berkuasa lebih lama ya, dan itu dampaknya apa? Ya dampaknya ketika itu, karena dia ingin berkuasa lama, ini seperti politik ala raja-raja Jawa seperti Denali, ya kan mereka berkuasa terus-menerus panjang. Nah, ada banyak masalah juga dia karena, apa namanya, ada kecenderungan untuk ambisi, mereka ingin meninggalkan legasi-legasi yang mercusuar waktu itu. Membangun Monas, membangun apa, Soekarno itu GBK, yang mana waktu itu sebetulnya ekonomi kita sedang terpuruk, Betul. ya. Dia ada krisis. Ya, lalu di era Soeharto pun sama, Soeharto pun de demokrasi yang diterjemahkan dia pada akhirnya memakan dirinya sendiri karena ingin terus melanggengkan kekuasaan. Multi partai, menjadi fusi hanya 3 partai, ya, sentralistik, semua yang dianggap, bersifat subversif dibantai lah ya istilahnya di apa namanya, ditekan ya untuk kelanggengan. Tapi yang namanya kekuasaan, saya pernah bilang di kelas mahasiswa saya, itu seperti buah. Gimana itu, Pak? Buah itu segar, manis, semua orang pengen makan buah. Iya. Tapi buah itu lama-lama busuk. Nah, kekuasaan pun sama. Apabila itu dilamakan, itu bakal busuk, membusuk. Dan terbukti, Soekarno makin lama berkuasa, dia makin membusuk. Tuh, ya. Ada banyak faktor ya kan, seperti faktor barat juga waktu itu lagi perang dingin yang pada akhirnya menggulingkan Soekarno sendiri. Ya sudah goyah, apa namanya, krisis politik, krisis ekonomi. Soeharto pun sama, makin lama ya dia makin busuk juga. Iya. Seperti buah kan, makin melemah. Dan biasanya keduanya itu, dua-duanya kan diprotes mahasiswa pada akhirnya ya. Iya, betul. Itu karena apa? Karena ya dia terlalu enak di kekuasaan tersebut, Pak. Nggak sama-sama nyaman gitu, ya ada ancaman dari luar. Dan biasanya rezim itu terguling, biasanya juga dipicu oleh banyak faktor ya. Karena yang semakin lama itu nantinya bakal makin aneh, kan makin aneh ya, makin membusuk. Mereka juga biasanya cenderung meledak. Meledak tuh terutama ketika dipicu oleh masalah ekonomi. Soekarno bangkrut, digulingkan, itu kan diantaranya dia krisis ekonomi yang parah, ditambah ada faktor luar juga ya, kalau karena Soeharto pun sama. Soeharto pun meskipun secara politik dia kuat, tapi ketika dipicu oleh faktor ekonomi akhirnya kekuasaan yang sudah membusuk itu jadi mudah. Ya karena biasanya kan orang lapar tuh baper ya. Iya, Ya sekarang aja ketika orang pada lapar ada yang joget-joget misalkan. Ya baper kan, orang-orang tuh betul. ngamuk kan. Betul. Ini jurang kesenjangannya sama di Orde Baru gitu, di era apa namanya. Jadi sebetulnya Bermaksud. masalah-masalah terjemahan atas demokrasi kekuasaan yang berambisi lama itu ya begitu sama aja pada akhirnya. Ada semacam kesenjangan yang ya pejabat yang makin kaya, rakyat yang makin miskin. Karena mereka ada ambisi untuk terus memperpanjang kekuasaan. Dan terbukti di akhir Jokowi terakhir itu kan ada isu 3 periode. Iya. Nggak bisa akhirnya kan, ya Anda tahu ya, seperti apa, mengutak-atik dan apa, sebagainya lah. Nah itu akhirnya demokrasi ya tadi, demokrasi yang mereka terjemahkan sendiri memakan dirinya sendiri. Tuh, karena ambisi kekuasaan itu. Itu persoalannya yang sekarang tuh ya mirip-mirip aja. Iya, dan sebenarnya itu pun juga membawa kita tuh pada jurang kehancuran gitu, Pak. Karena kan bagaimanapun juga kita juga merasa kita tuh jadi, eee, apa ya, membentuk negara itu ada bayang-bayang yang telah muncul dari rejim-rejim tersebut, Oke, gitu, Pak. Menurut saya seperti itu ya. begini, Ini man Indonesia itu kan di awal reformasi itu, kita tuh kan apa ya, punya semacam, bukan kesepakatan, apa ya istilahnya, konsensus lah. iya, Oke, bahwa interpretasi rejim Orde Baru terhadap demokrasi itu salah. Demokrasi itu nggak seperti itu.
Ya, demokrasi itu seperti ini kan, makanya di awal Habibie, partai mau dibanyakin, kebebasan pendapat silahkan. Nah, tapi setelah bergulirnya waktu ya, seiring berjalannya waktu kan, terutama di periode kedua kemarin, presiden yang kemarin, sudah mulai lupa tuh. Dan biasanya memang itu penyakit orang Indonesia ya, Gimana itu, Pak? ya sering lupa. Iya, Padahal lupa sama sejarah. dulu tuh sudah tahu kalau misalkan itu tuh ditentang, ya, ada undang-undang gitu deh. Ada kemudian yang mana itu bisa memenjarakan siapapun kan sebetulnya, asal ada, "Oke ini kamu menghina saya," oke bisa dipenjara misalkan ya. Kemudian melemahkan hukum dan lain sebagainya. Nah itu tuh justru itu bertentangan juga makanya 2019 kan meletus tuh, apa, Iya. reformasi di korupsi dan lain sebagainya. Nah itu harus ada kesadaran itu. Maksudnya mulai muncul lagi kesadaran tapi rejimnya nggak sadar. Iya, Pak. Mungkin kayak kita sebagai generasi muda yang akan menjadi tonggak kepemimpinan ya, Oke. Nah, Bapak adakah pesan gitu untuk kita sebagai generasi muda itu harus seperti apa menghadapi fenomena ini saat ini gitu? Oke oke, untuk generasi muda terutama untuk mahasiswa lah ya, Iya, karena kita di lingkungan kampus ya tentu Anda adalah kalau secara sosiologis Anda itu golongan menengah, ya meskipun secara ekonomi mungkin nggak tahu ya, tapi secara sosiologis Anda golongan menengah kenapa? Karena Anda punya akses kepada pengetahuan, ya yang mana tidak semua orang Indonesia memperoleh kemewahan itu. Nah, akses kepada pengetahuan itu harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik, karena mau tidak mau Anda harus mengasah kesadaran Anda. Karena Anda sudah tahu situasinya karena Anda belajar di kampus, bukan hanya di kelas mungkin berdiskusi seperti ini dengan kawan-kawan. Nah itu adalah sebagai bentuk kemewahan yang Anda miliki. Dan itu adalah langkah awal untuk Anda bisa membangun kesadaran Anda untuk, "Oh oke ini ada yang salah." Nah seperti itu, mungkin pesan saya itu. Jadi manfaatkan dengan baik posisi Anda sekarang, anak muda terutama yang berkuliah ya. Ya Anda punya akses ke pengetahuan, maka Anda adalah golongan yang sadar. Betul. Ya di sekian banyak ribuan orang yang mereka lalai. Jadi Anda punya peran untuk makanya mahasiswa kan agent of change dan sebagainya ya karena itu. Karena punya kesadaran. Dari mana? Dari pengetahuan, yang mana tidak semua orang memiliki. Iya, iya. Begitu. Oke. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir saya ya, Pak. Terima kasih atas pembahasannya, sangat menarik sekali ya, dan teman-teman semua jadi dapat saya simpulkan tadi pada percakapan kita kali ini itu bahwa yang namanya sejarah itu ketika kita bicara soal sejarah itu ketika tidak mengingatnya itu pasti akan dituntut kembali. Jadi kalau kata George Santayana, siapa yang tidak mengingat sejarah maka dia dipaksa untuk mengulanginya gitu. Jadi itu sih yang mungkin jadi percakapan kita saat ini ya, Pak, pokoknya. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa di kampus talk selanjutnya. Dadah.